Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan yang kami hormati, yang kami muliakan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir bersama, sekaligus kita bisa memasuki bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kita bisa menyelesaikan ibadah puasa ini, ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita insya Allah juga akan dimasukkan orang-orang yang paling mulia ini. Pada kesempatan ini perkenalkanlah saya untuk menyampaikan beberapa pesan-pesan yang berdasarkan pada ayat-ayat suci Al-Quran yang memberi pesan kita berkaitan dengan pelaksanaan puasa, terutama yang menjadi apa yang menjadi tujuan puasa. Kita semua mafhum, memahami, dan kita juga sering mendengarkan bahwa tujuan dari puasa itu adalah agar orang yang melaksanakan masuk kategori apa yang disebut dengan la'allakum tattaqun, agar kalian itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, itu adalah kata kunci kalau kita mendengarkan tausiah yang berkaitan dengan puasa. Selalu ujungnya adalah takwa. Dan kehadiran kita di dunia ini juga diukur sejauh mana kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan standar strata sosial yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu juga berdasarkan pada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah yang menjadi dasar bagi kita, sehingga surah Al-Baqarah 183 meyakinkan kepada kita bahwa tujuan akhir dari puasa adalah agar kalian bertakwa. Kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin. Nah, berkaitan dengan itu, beberapa ayat dalam Al-Quran memberi referensi yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa orang yang bertakwa itu dalam segala urusan akan dimudahkan, akan diberi jalan keluar. Salah satu diantaranya disebutkan di dalam surah Talaq, surat yang ke-65 ayat 2, 3, dan 4. Ini adalah kata kunci yang sangat sederhana, pendek, tetapi penting. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan diadakan baginya jalan keluar atas segala urusannya. Selain itu juga Allah memberi jaminan bagi orang yang bertakwa, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dia juga akan diberi rezeki yang tiada putus-putusnya nih. Ya, tiada putus-putus dan juga tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Nah, yang ketiga ini, siapa yang bertakwa kepada Allah juga akan diadakan baginya kemudahan dalam segala urusan. Nah, ini adalah sebuah jaminan. Ini adalah dalam kehidupan dunia. Jadi ada dua dimensi dari takwa ini, manfaatnya atau benefitnya bagi kita di dunia dan juga nanti di akhirat. Kalau di akhirat sangat standar. Di dalam Al-Quran banyak diceritakan atau diinformasikan bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dia akan mendapatkan jaminan kehidupan yang baik nanti di akhirat. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Ini disebutkan di dalam surah Al-Kahfi bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, jadi orang-orang yang bertakwa ini jelas dia akan dibalas, disediakan baginya surga firdaus, surga yang penuh dengan kenikmatan, dan juga disediakan berbagai macam fasilitas apa yang bisa digunakan, dikonsumsi, dimakan, dipakai, bahkan disediakan pasangan hidup yang senantiasa tetap muda. Nah, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, untuk kita bisa mengambil contoh sebagai pembuktian, karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan banyak kisah di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan sejarah yang pernah dialami oleh umat-umat terdahulu yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, ya, sebagai ibrah, sebagai mau'izah. Salah satu di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, lebih dari 200 kali, dan tersebar di dalam berbagai surah-surah yang panjang seperti di surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Al-Kahfi, As-Surah, As-Suarah gitu ya, surah Taha, Al-Qasas. Nah, saya ambil contohnya yang paling sederhana di surah Al-Qasas ini. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada satu tokoh seorang pun yang tidak disebut berkali-kali namanya, kecuali dia itu punya nilai historis yang sangat penting dari sejarah kehidupannya untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Ya, itu disebutkan antara disebut di surah An-Nazi'at, bahwa apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam itu adalah menjadi mau'izah, menjadi pelajaran bagi manusia. Peristiwa apa yang perlu kita pelajari dari Nabi Musa? Nah, ini penting untuk kita orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan, yang menyiapkan generasi muda, karena generasi muda itu begitu dia nanti selesai kuliah, dia berharap akan mendapatkan pekerjaan, dia berharap akan mendapatkan tempat tinggal, bahkan juga berharap akan punya pasangan hidup. Nah, kita belajar dari kasus Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dalam salah satu episode kehidupannya, dia pernah membantu sesukunya, sebangsanya, Bani Israel, ketika di Mesir dalam sebuah duel perkelahian. Nabi Musa membantunya. Sekali saja Nabi Musa alaihissalam meninjunya, orang tersebut langsung meninggal di tempat. Dari kasus itulah Nabi Musa alaihissalam akan dibunuh sebagai balasan atas perbuatannya. Dan ketika itu Nabi Musa alaihissalam langsung sadar. Sadarnya itu dia langsung mengatakan, bertobat kepada Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Lalu Allah menjawabnya, faghfir lahu. Allah langsung mengampuninya. Nabi Musa alaihissalam ini minta ampun kepada Allah karena dia sudah berbuat. Bahkan dia mengatakan bahwa apa yang diperbuatnya itu adalah merupakan perbuatan setan gitu ya, atas dorongan atau bisikan setan. Nah, karena Nabi Musa melakukan pelanggaran hukum yang berat, sehingga dia akan dihukum, dicari-cari. Kemudian dia melarikan diri dari Mesir, dan dalam pelariannya itu senantiasa berdoa. Nah, ini catatan kita, yang penting itulah senantiasa berdoa. Dia berdoa supaya diberi jalan keluar, ya, diberi jalan tempat dia untuk mengungsi ke tempat yang aman, ya, tempat jalan yang benar. Nah, sampailah kemudian Nabi Musa meninggalkan Mesir, melintasi Laut Merah menuju negeri Madian. Ketika sampai di negeri Madian, Nabi Musa selain dia orang sebagai nabi, orang yang punya ilmu dan beriman, dia juga melakukan amal saleh. Apa amal salehnya? Dan amal salehnya inilah yang akan memenuhi kebutuhannya selama dia berada di negeri Madian itu. Amal salehnya adalah membantu dua anak Syekh Shu'aib, atau ada menyebutnya Nabi Shu'aib, untuk meminumkan ternaknya. Nah, karena banyak sekali peternak yang antri untuk meminumkan ternaknya, dua anak perempuan Shu'aib itu tidak mampu untuk berebut, ya, sehingga dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah dibantu, kedua anak Shu'aib ini pulang dan bapaknya kaget. Oh, ini kok bisa kamu pulang cepat? Lalu dia menyampaikan bahwa ada orang yang membantu. Nah, orang yang membantunya ini tadi dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doanya sangat pendek, tetapi doanya ini membawa kebaikan yang sangat banyak. Ya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim fakirin. Itu doanya. Nah, doanya ini, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan, ya,
yang engkau turunkan kepadaku. Ini doanya. Nah, apa yang terjadi? Ya, setelah dilakukan itu, datanglah anaknya Syuaib meminta kepada Musa untuk datang ke rumahnya. Singkat cerita, setelah sampai di rumahnya, ya, Nabi Musa alaihissalam menceritakan apa yang dialaminya. Nah, keuntungan pertama yang dilakukan atas dasar iman dan amal soleh, yaitu Nabi Musa alaihissalam dilindungi oleh Syuaib, karena dia orang yang mulia di kampung itu, sehingga ketika dia dilindungi menjadi amanlah dari kejaran. Nah, yang kedua, keuntungan yang kedua, jadi dia mendapat perlindungan. Keuntungan kedua, ternyata Musa ini butuh pekerjaan karena dia melintasi laut dan dia belum tahu mau kemana. Lalu bicaralah anak perempuan Syuaib, alangkah baiknya katanya kalau Musa ini dijadikan sebagai pekerja di tempat kita untuk menjadi peternak. Nah, ini berarti Nabi Musa akan mendapat kepastian pekerjaan. Tapi Nabi Syuaib ini sangat cerdas secara spiritual dan emosional. Dia menangkap ini, kalau Musa alaihissalam ini tinggal di rumahnya, ada seorang laki-laki, dua punya anak perempuan gitu ya. Jadi untuk menghindari, dia punya solusi. Solusinya adalah Nabi Musa ditawari, ya, saya hendak menikahkan kamu dengan salah seorang putriku, kata Syuaib. Nah, ini berarti ada solusi ketiga, ya, bahwa Nabi Musa bukan hanya dapat perlindungan, dia dapat tempat tinggal, dapat pekerjaan, tetapi juga sekaligus dia dapat jodoh di situ. Nah, yang terakhir, tentu saja, ya, dengan demikian Nabi Musa alaihissalam meningkat statusnya. Dia tadinya dari buronan menjadi mantunya orang yang mulia. Nah, inilah pelajaran yang kita. Apa yang kita ambil pelajaran adalah bahwa kalau kita punya iman, beramal soleh, ya, orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah dia senantiasa menjaga imannya dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan apa yang kita sebut tadi, bahwa dia akan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga dari mana arahnya. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perlindungan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan istri yang soleh, ya, dan juga meningkat statusnya, derajatnya, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan dengan cerita sedikit sebagai bukti empiris dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam satu setting kehidupannya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa siapa saja orang yang beriman dan beramal soleh, insya Allah Allah menjaminnya dia akan mendapatkan kehidupan yang baik dan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Baik, kita tutup. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.